masih di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung dan masih bersama dengan narasumber saya Andika Kangen. Iya. Ya, kita masuk Tambahin Philips nggak apa-apa. Oke, itu seperti suatu Saya mau brand ya. bukan, saya mau ganti nama Andika Philips gitu. Oke, ya, off the record ya. Kita bahas Andika sebagai seorang artis yang terkenal dengan berbagai kontroversi yang ada, sempat terblow up berbagai macam media. Nah, hal tersebut menurut Anda akan jadi kendala kah di Partai Demokrat sendiri? Kendala sebenarnya sebelum masuk partai ataupun segala macam, setiap manusia itu pasti punya perjalanan ya, masa lalu dan masalah saya yang sebelumnya pasti kan itu ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebab. Semua itu pasti ada api baru ada asap kalau disiram ya, gitu. Jadi semua kan ada sebab gitu loh. Saya nggak mau memikirkan ke sana gitu loh. Karena kalau saya, orang jatuh dulu baru bangun, orang salah dulu baru bener. Jadi menurut saya nakal dulu baru bener gitu. Jadi daripada bener dulu baru nakal, itu kebalik. Kalau ustadz tiba-tiba nakal itu lucu dengernya. Tapi kalau musisi itu biasa menurut saya gitu ya. Tapi kan di sini kan pandangan orang, kacamatanya, sudut kacamatanya beda-beda tuh. Ada yang bilang bla 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 gitu kan. Tapi saya optimis saja. Karena kenapa saya dapat amanah ini? Menurut saya dapat amanah ini kan amanat ya. Jadi saya selalu mencoba pengen untuk yang terbaik gitu loh. Nggak ada salahnya saya mencoba untuk diri saya menjadi yang lebih baik. Mencoba lebih baik setelah terjadinya kontroversi. Ya, karena kalau orang-orang di luar sana membicarakan saya, 500 orang menjelekan saya, tapi 2000 mendukung saya lebih milih yang 2000, yang 500 saya biarin aja gitu. Karena menurut saya pro dan kontra kan pasti ada, gitu loh. Andika, kalau tadi kita membahas pro dan kontra, pasti juga banyak netizen ataupun mungkin masyarakat yang pro dan kontra dengan keputusan Andika untuk bergabung di partai dan sekarang menjabat suatu jabatan yang menurut saya agak penting di suatu partai besar. Penting ya? Penting. Ya, alhamdulillah kalau penting gitu. Takutnya masalah kemarin kan agak itu juga ya. Iya. Nah, Kak Andika, gimana Anda menyikapi berbagai macam pro dan kontra tersebut? Ada yang pro, ada yang kontra. Saya di setiap sujud saya dan setiap doa saya selalu berdoa, Tuhan muliakanlah orang-orang yang menzolimi saya ataupun yang membanggakan saya. Itu saja. Saya jawabnya simpel aja. Apapun itu keputusannya, mungkin Tuhan yang lebih kasih yang terbaik buat saya. Jadi tidak terlalu mementingkan. Iya, saya nggak mementingkan itu. Saya malah mendoakan gitu. Malah mendoakan di setiap sujud saya, setiap saya sholat selalu mendoakan. Tapi sempat menjadikan itu sebagai suatu penghalang sih, kayak ada pro dan kontra, atau mungkin lebih besar kontranya gitu. Iya, karena kan sebelum saya terjun di partai, saya juga sudah tahu gitu. Pada saat saya kerja di dunia entertain, pro dan kontra itu emang ada. Apalagi seorang saya public figure gitu loh. Alangkah banyak di Demokrat sana orang yang lebih berpengalaman gitu kan daripada saya. Kenapa sekarang kontranya lebih ke saya gitu kan? Ya itu tadi saya bicara. Mungkin saya karena public figure gitu, tapi nggak ada salahnya. Nakal dulu baru bener. Jatuh dulu baru bangun, itu aja. Flashback omongan saya tadi ya. Ya, jadi saya selalu belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Ketika orang membicarakan saya di luar sana, gimana saya mau baik? Kalau Anda selalu membicarakan saya hal yang buruk. Karena ucapan adalah doa, pemikiran juga sesuai, harus sinkron sama hati kita. Ketika kita berpikir kita punya pacar gue selingkuh, pacar saya selingkuh, maka selingkuhlah dia gitu. Ya kan, ketika kita berpikir saya sebagai pedagang, tiba-tiba saya berpikir mudah-mudahan ada yang beli, orangnya ramah, datanglah itu ramah gitu. Jadi positif, punya pemikiran, punya pemikiran positif gitu. Saya mengumpamakan ya, gitu loh. Artinya kira-kira seperti itulah hal peribahasanya. Iya, seperti itu ya. Seorang yang pro dan kontra harus selalu berpikir positif. Positif. Ya, ini harus kita contoh juga ya. Ya, Kak Andika, pertanyaan terakhir. Kak Andika sendiri. Terakhir. Diusir berarti saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau nanti kita bisa dalam kesempatan kita sambil dialog bersama yang lainnya mungkin bisa ya Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Kak Andika. Ya, kalau Kak Andika sendiri harus memilih antara dua hal, berkarir di dunia musik bersama band yang membesarkan nama Anda, yaitu adalah Kangen Band, atau seorang Andika Kangen Band memilih untuk berkarir di partai, seperti apa pilihannya? Ini balik lagi ke pondasi masing-masing manusia ya.
Saya takut bicara, saya mendukung Kangen Band. Tiba-tiba Tuhan berkehendak lain. Manusia ini kan setiap detik, setiap saat bisa berubah pikirannya. Ketika saya memutuskan saya pure di partai, tiba-tiba saya fokus di Kangen Band. Jadi menurut saya, wallahi gitu. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Iya, wallahu alam lah ya. Karena manjada wajada gitu lah. Apapun yang terjadi bisa dilakuin semua. Jadi saya nggak bisa kalau untuk suruh memilih dua-duanya gitu. Karena dua-duanya ini berperan penting dalam hidup saya gitu. Punya ceritanya masing-masing. Dengan Kangen Band, saya banyak cerita, tawa, canda, nangis, suka, bahagia, berpelukan. Sudah saya alamin semua. Jadi di Demokrat ini juga saya kemarin ikut bersosialisasi, kepanasan, kehujanan itu mengingatkan saya waktu saya di Bandar Lampung. Pada saat saya susah kerja bangunan sama teman-teman, dagang es sama teman-teman gitu kan. Itu punya cerita masing-masing. Jadi kalau untuk suruh memilih, memutuskan, sama aja saya memilih ibu saya atau istri saya. Saya nggak bisa memutuskan. Mungkin cuman Tuhan aja nanti yang memutuskan. Jadi seorang ini namanya tidak bisa memutuskan antara karir musik atau karir di partai. Lebih berat condong ke mana? Karir musik atau karir partai? Saya masih penasaran. Iya? Musik lah. Musik, ya. Berarti karena mungkin jiwa musiknya mengalir dalam dadanya. Ya, Kak Andika, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk datang ke Kompas dan juga berbincang inspiratif bersama saya di sini, juga rekan-rekan yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses di karir musik ataupun di karir partainya. Saya juga makasih banyak. Takut ada salah-salah kata yang kira-kira nggak sopan ataupun ada yang tersinggung di rumah, saya mohon maaf. Iya. Terima kasih Kak Andika. Baiklah saudara, demikianlah bincang inspiratif saya kali ini sudah menghadirkan narasumber saya adalah Andika Kangen Band yang telah dilantik menjadi sudah saya ganti loh. Oh iya, Andika. Iya, Andika Philips. Andika. Iya. Dan menjadi seorang anggota Partai Demokrat. Baiklah saudara, terima kasih banyak. Demikianlah bincang inspiratif kita pada hari ini dan kita akan kembali di bincang inspiratif lainnya. Tapi pun